Kak, permisi boleh pegang perutnya katanya. Sedangkan di situ aku lagi hamil 2 bulan. Tapi dia bisa tahu kok gitu ya. Kan kalau 2 bulan biasanya belum kelihatan. Belum kelihatan. Kan? Nah, dia tahu. Kak, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan sekarang kita balik lagi di The Misty Channel di Katanya Seram. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, cantik banget nih teman-teman. Kita perkenalkan langsung ya, namanya siapa Teh? Boleh dikenalkan? nama saya Kinkin. Kinkin ya. Iya, Panggilnya? Kinkin aja. Kinkin. Asli Subang. Iya, Asli Subang. Teh Kinkin ini asli Subang teman-teman, dan beliau mau cerita pengalaman horornya. Dan ini bener-bener horor banget loh. Tadi emang sempet cerita di belakang ya Teh ya. Iya. Cerita di belakang, ternyata horor banget. Oke, pasti teman-teman penasaran. Sekarang kita dengerin aja ceritanya gimana. Oke, bisa dimulai? Iya. Jadi Kita langsung aja. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun lalu pas aku lagi hamil itu sempet ketemu orang. Ketemu orang. Iya, di pasar gitu. Di mana tuh lataran ceritanya? Di Bali. Oh, di Jadi Bali. aku sempat Tinggal di Bali ya. 4 tahun lah udah. Nah, ketemu orang, cuma kalau papasan sama orang kan biasa aja ya. Iya, Maksudnya nggak mikir yang gimana ya. Cuma teman saya merhatiin gitu kan, merhatiin banget gitu kan. Nah, abis itu pas dia pergi, orang itu lewat gitu kan. Nah, dia liatin mulu. Orang itunya ngeliatin mulu katanya. Liatin mulu. Habis itu temen aku kan ngeh banget ya, tuh katanya ada yang liatin. Habis itu ditanya, mungkin ya biasa lah, namanya orang kan, udahlah gitu kan. Selesai belanja, lewatlah ke orang yang liatin tadi. Pas lewat orang itu, dia tiba-tiba nyapa, manggil. Kenal apa gimana? Enggak jadi kenal. Ya ketemu orang biasa, ketemu orang di jalan gitu ya, biasa aja kan, nggak mikir yang gimana. Dia manggil bilang gini, Kak, permisi boleh pegang perutnya katanya. Sedangkan di situ aku lagi hamil 2 bulan. Tapi dia bisa tahu kok gitu ya. Kan kalau 2 bulan biasanya belum kelihatan. Kan? Nah, dia tahu. Kaget dong. Terus aku bilang, dijawablah sama temen aku yang tadi awal ngeh itu kan. Dia bilang gini, nggak boleh katanya gitu. Namanya orang hamil tuh nggak boleh dipegang orang sembarangan katanya gitu. Jadi nggak boleh gitu. Terus dia kekeh, pengen tetap aja megang gitu. Kekeh dia bilang gini, enggak kok, sebentar aja, pengen lihat kayak gitu kan. Tetap aja teman saya nggak ngizinin, nggak boleh. Nah, abis itu namanya, kalau aku kan nggak pernah mikir yang gimana ya dari awal, malah lebih ke nanya, ini emang kelihatan banget ya lagi hamil gitu kan. Terus teman aku bilang gini, bukan masalah kelihatan atau enggaknya, kamu enggak, kenapa dia bisa tahu katanya kamu hamil tuh. Oh iya ya, baru di situ kan mikir, oh iya, kenapa ya gitu kan. Iya kan, saya tinggal di Bali ya. Terus kayak di Bali tuh apa ya, ini banget sama horor identik sama leak ya. Iya, leak. Nah,
orang di sini tuh katanya, orang di sini tuh nggak boleh sembarangan, kalau orang lagi hamil tuh nggak boleh sembarangan dipegang perutnya, katanya gitu kan. Iya. Nah udah tuh kan, lama 2 hari 3 hari nggak ketemu orang itu kan, ya mikirnya ya udah kan, cuma sebatas ketemu ya udah gitu kan, cuma gitu doang. Tapi Nah. Teteh sempet penasaran nggak orang itu siapa sih kayak gitu? Ada sempat penasaran, cuma Emang gimana sih, kayaknya kalau dilihat dari fisiknya kayak orang bisa atau gimana? Bukan. Ibu-ibu kayak biasa ibu-ibu gitu. biasa, cuma dia emang dari awal nyamperin, ngelewat gitu, dia biasa aja, tapi liatin. Iya. Jadi dia dari awal udah liatin, terus kata teman saya dia ke pojokan gitu, ke pokoknya agak menjauh, tapi dia dari jauh tuh udah ngeliatin mulu kan. Terus tuh saya mikirnya gimana ya, udahlah ya gitu kan, cuma sebatas gitu doang, mungkin nggak bakal ketemu lagi kan, Mungkin orang mikirnya. kepo atau gimana ya. Iya, mikirnya cuma kayak gitu Sepelein. doang. Tapi ternyata pas keluar dari minimarket ya, jadi saya ketemu lagi sama ibu itu. Cuma dia nggak nyapa, nggak nyamperin, tapi dia liatin. Cuma aku ngeh. Oh, si ibu itu lagi. Oh ini orang yang waktu itu ketemu sama aku di pasar. Jadi langsung, nah di situ mulai, maksudnya yang awalnya cuma kepikiran biasa jadi bertanya-tanya ya, Penasaran kenapa dia bisa tahu pas banget gitu ya ketemu lagi. Nah udah gitu ketemu kedua kalinya nggak pernah ketemu lagi kan, udah lama nggak pernah ketemu lagi. Bapaknya anak aku kan pulang ke rumah orang tuanya tuh kan. Jadi dia tuh sekitar jam 6 maghrib ya, dia tuh lihat tetangganya di depan gang itu, dia kayak mau berubah. Berubah gimana? Berubah jadi leak. Oh gitu ya. Dia kayak mau berubah jadi leak, kukunya udah kayak mau jadi gitu, Panjang-panjang gitu. Nah abis itu katanya, abis dia lihat itu, dia pulang nyamperin saya, dia bilang, dia ceritakan kayak gitu. Jadi sebelum dia cerita tuh, 1 hari sebelum dia cerita, saya sempat mimpi. Apa tuh mimpinya? Jadi mimpinya nenek-nenek, rambutnya panjang, putih gitu, segini sepantat lah ya, panjang. Terus dia kayak terbangnya tuh kayak gini, terbang. Terus dia bilang, sini kasihin anaknya ke aku, sini kamu nggak bakal kuat katanya, sini kasihin aja anaknya ke aku gitu. Sampai saya ke pojokan, terus saya bilang enggak mau, kamu nggak bakal kuat, sini kasihin anaknya ke aku, dia bilang kayak gitu. Nah setelah mimpi itu bapaknya saya langsung katanya lihat tetangganya kayak gitu, kayak jadi sama, rambutnya panjang, gondrong gitu ya, putih rambutnya. Nah terus di situ langsung kepikiran dong. Jadi kepikirannya tuh kayak disambungin sama yang awal ketemu sama ibu itu. Ketemu sama ibu-ibu itu juga sama, rambutnya putih, cuma dia diikat bedanya. Nah habis itu aku pikir kayak ngeri juga ya gitu kan, takutnya ada apa-apa kan. Setelah 1 hari setelah kejadian itu, besoknya kan saya sendirian itu kayak kalau di Bali tuh selalu apa sih, nyediain canang ya, candi kayak gitu. bukan canang tuh kayak
buat sembahyangnya orang Bali kayak bunga kayak gitu. Kalau Sunda itu susuguh kayak itu ya. Gitu. Cuma ini bunga doang, bunga gitu. Nah, kan emang semua mayoritasnya di sana pasti selalu ada itu ya. Tapi nggak pernah disimpan di depan kamar. Disimpannya di mana tuh? Di luar rumah. Oh. Itu ada di depan kamar saya. Emang itu fungsinya buat apa sih? Kalau boleh tahu. Itu tuh apa ya? Kayak kan kalau kita mayoritas muslim kan ini ya sembayangnya sholat ya. Nah, kalau dia ya itu. Jadi selalu setiap hari. Tapi emang kenapa harus di depan kamar teteh kayak gitu? Bukan aku yang nanya. Aku nggak tahu. Jadi nggak tahu juga ya. Terus sempet bertanya-tanya nggak sih kok? Iya. Gitu. Jadi dari awal ketemu ibu-ibu di pasar itu semakin kesini semakin aneh. Banyak kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Iya. Jadi udah mulai panik ya. Bingung. Masalahnya siapa yang masuk ke sini nyimpen canang itu, sedangkan nggak ada yang nyimpen canang itu sama sekali. Biasanya canang tuh disimpan di luar rumah. Ini kenapa ada di dalam? Itu sempet nanya ke suami teteh tuh, itu siapa yang naruh kayak gitu? Nggak ada yang naruh itu. Apa enggak bukannya seujon ya teman-teman nih, apa teteh nggak curiga sama si ibu-ibu yang tadi tuh? Siapa tahu dia ngikutin teteh ke belakang gitu. Sempat ada nanya ya, maksudnya kan dia tetanggaan ya. Tetanggaan sama orang yang mau jadi leak itu kan. Siapa sih gitu kan? Siapa sih orang itu tuh siapa gitu kan? Soalnya jujur ya aku stres loh. Kepikiran kan lagi hamil kan? Juga kan. Kepikiran gitu kan. Ternyata emang dia tuh suami istri di rumah itu katanya. Cuma dia tuh gila, agak gila kayak itu. Jadi mereka berdua tuh suami istri tapi gila. Jadi kadang-kadang suka gimana ya, tahu orang hamil padahal orang lain belum tahu. Orang yang punya indera keenam kan, kalau yang percaya kita mempercayainya, kalau yang enggak ya kita pasti apaan sih gila kayak gitu kan. Iya, pasti kayak gitu kayaknya ya mungkin kayaknya. Tapi katanya emang dia bisa namanya ilmu layakan, ilmu sihir jahat ya. Iya. Tapi turun temurun. Jadi nggak sembarangan orang tuh bisa ngeleak gitu kan. Jadi mungkin dari sebelumnya dari orang tuanya dia itu nurunin ilmu itu ke si ibu itu. Cuma kadang-kadang kalau gila biasanya nggak nyampe. Jadi nggak kesampaian kayak gitu ilmunya ya. Kayaknya nggak ngerti deh. Tapi katanya sebelum itu pernah ada kejadian, kakaknya mantan suami saya tuh dia bilang kan hamil kakaknya tuh, sama juga nggak tahu kan, masih usia kandungannya 2 bulan. Nah, masuk orang itu ke dalam rumah, bisa tahu juga gitu. Iya, dia hamil. Iya, dia bilang kayak gini katanya, mana bayi, dia bilang kayak gitu. Jadi dia tahu. Kayaknya emang ada masa lalunya, ada masa lalu yang kayaknya orang itu ada sesuatu yang nyangkut soal bayi apa gimana ya? Enggak, karena gini, kalau ilmu leak tuh kan semakin dia banyak ngambil janin ya, janin atau organ manusia, itu semakin makanannya kuat. Itu kayak semakin kuat. Tapi juga teman-teman, kebanyakan kalau sekarang ya kebanyakan ya itu
entah yang lagi hamil tuh kalau dipegang perutnya bisa jadi keguguran gitu kan, tiba-tiba lahir tuh anak udah hancur. Tapi kalau teteh mah ini alhamdulillah enggak selamat ya. Cuma ya itu, jadi kakak ipar saya dulu sempet kayak gitu kan, hamil. Kakak ipar pertama saya hamil, pas keluar tuh anaknya udah hancur, udah bolong keguguran perutnya. gitu. Perutnya bolong, ya. Ih, Iya, perut kayak- bayinya janinnya kayak gitu. Aneh juga ya. Iya, makanya bingung ya Mm-mm. kalau dibilang percaya nggak percaya, tapi ya kalau aku pribadi sih ngejaga aja ya, maksudnya tahu kayak gitu jadi nggak di sembarangan orang gitu kan. Nah, jadi pas udah kejadian yang tadi aku 2 kali ketemu ibu-ibu ya, jadi sempet aku ketemu sama ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu lagi. Cuma dia tuh kayak apa ya, suka bawa rongsokan gitu, bawa rongsokan. Tukang mulung kayak itu mungkin. Itu saya ketemu jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Saya ketemu jam 5 pagi. Jadi lagi di jalan gitu kan, lagi di jalan, terus dia lewat, tiba-tiba dia nyamperin saya. Dia bilang gini, kamu kuat, kata dia gitu, kamu jaga anak kamu, saya nggak bakal megang kamu. Saya bingung dong. Kok bisa tahu juga gitu kan? Enggak, ini ibu siapa? Terus bisa tahu juga gitu kan? Berapa meter ya? Lihat orang di belakang. Penampilannya sama tapi nggak tahu deh dia atau bukan. Bukan ibu-ibu itu. Nggak tahu. Tapi dari umurnya kayak gitu kayaknya sama deh. Terus dari penampilannya kayaknya dia, tapi masa iya dia ngikutin sejauh itu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment dan comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.